Selamat sore, pemirsa, apa kabar Anda? Setelah melakukan pendaftaran, bakal calon gubernur melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu syarat untuk bisa lolos menjadi calon kepala daerah. Kami akan mengabarkan secara langsung bagaimana bakal calon kepala daerah melakukan tes kesehatan bersama saya, Windy Wellington. Ya, inilah kabar pemilu kada selengkapnya untuk Anda. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Presiden. Risma keluar gerbang istana pada pukul 9 pagi tadi. Ia membenarkan jika sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Pertemuan tersebut dikabarkan untuk membicarakan mengenai keberlanjutan Tri Risma hari ini sebagai Menteri Sosial karena saat ini tengah mencalonkan diri menjadi Gubernur Jawa Timur yang diusung oleh PDI Perjuangan. Agendanya apa, Bu? Bu, agendanya apa sih, Bu? Agendanya, Bu, mungkin boleh dibocorin, Bu, tadi, Bu. Bu sekalian ketemu Pak Jokowi ya? Ibu ketemu. Usai mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta Pilkada 2024, para bakal calon gubernur dan wakil gubernur di sejumlah daerah hari ini menjalani tes kesehatan sebagai syarat pencalonan calon kepala daerah. Dua bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat hari ini menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kedua paslon tersebut yakni pasangan Deddy Mulyadi, Erwan Septiawan, dan pasangan Ahmad Saihu, Ilham Habibi. Keduanya akan tes kesehatan fisik selama 6 hingga 8 jam. Setelah tes kesehatan fisik, para paslon akan menjalani tes psikologi pada Sabtu esok. Sementara itu, untuk pasangan calon lainnya seperti Acep Adang dan Gita KDI, serta paslon JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja akan menjalani tes kesehatan fisik Sabtu esok. Dua pasangan bakal calon gubernur Sulawesi Selatan dan wakil gubernur Sulawesi Selatan menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Paslon pertama yang datang adalah pasangan Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati dan disusul paslon Muhammad Ramdan Pomanto Azhar Arsyad. Sebanyak 55 tim dokter dan 48 tim perawat disiapkan untuk kelancaran proses pemeriksaan kesehatan para paslon ini. Sejumlah tahapan pemeriksaan yang akan dijalani oleh para paslon ini diantaranya pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kejiwaan, dan pemeriksaan bebas dari narkotika. Di Medan, Sumatera Utara, pasangan bakal calon gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Pasangan calon gubernur Sumatera Utara tersebut tiba di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan sekitar pukul 8 pagi bersama dengan tim pemenangan. Hasil pemeriksaan kesehatan para bakal calon gubernur Sumatera Utara ini akan diumumkan pada tanggal 3 September mendatang. Sementara bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak hari ini kembali menjalani pemeriksaan kesehatan tahap 2 yakni psikologi kejiwaan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Emil Dardak tiba lebih dulu yang disusul Khofifah beberapa saat kemudian usai mengantar anaknya ke bandara. Selain Khofifah Emil, paslon lainnya yaitu Tri Risma hari ini, Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans, dan pasangan Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada tanggal 31 Agustus besok dan 1 September minggu lusa. Tim TV One mengabarkan. Bagaimanakah jalannya pemeriksaan kesehatan para cagup-cawagup hari ini? Kita akan mendengarkan laporan reporter TV One di sejumlah lokasi. Di RSUD Tarakan, Jakarta sudah ada Zinedine Duhan dan di RSHS Bandung ada Atika Harahap. Kita pertama ke Duhan terlebih dahulu. Silakan Duhan. Ya, Windy dan juga pemirsa, proses pemeriksaan kesehatan terhadap calon gubernur dan wakil gubernur yang akan berkontestasi di Pilkada Jakarta 2024 ini sudah dimulai. Tepatnya pada hari ini calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh PDIP yaitu Pramono Anung dan juga Rano Karno ini sudah menjalani proses pemeriksaan tadi sejak pukul 7.00 waktu Indonesia bagian Barat
lalu sempat terhenti dengan adanya sholat Jumat dan juga makan siang, lalu sudah dilanjut kembali. Adapun saat ini proses yang dilalui ini baik oleh Pramono maupun Rano Karno, yaitu untuk calon gubernur Pramono Anung saat ini sedang melaksanakan pemeriksaan THT atau audiometri yang nantinya akan dilanjut dengan pemeriksaan penyakit dalam atau EKG. Lalu untuk calon wakil gubernur sendiri Rano Karno ini sedang melakukan pemeriksaan bedah, ini baik bedah umum, urologi maupun ortopedi, dilanjut dengan pemeriksaan paru atau spirometri. Memang ini pemeriksaan yang dilakukannya secara terpisah untuk menghemat waktu, namun nanti masing-masing juga akan mendapatkan pemeriksaan yang sama. Ini dijadwalkan pemeriksaan sendiri akan digelar ini kurang lebih selama 11 jam. Adapun RSUD Tarakan ini dipilih oleh KPUD Jakarta ini sebagai lokasi untuk pemeriksaan kesehatan terhadap calon gubernur dan wakil gubernur setelah sebelumnya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, karena RSUD Tarakan ini merupakan salah satu rumah sakit dengan tingkat A seperti itu di Jakarta. Yang juga RSUD Tarakan ini sudah menyediakan 20 tenaga dokter spesialis terbaik untuk melakukan pemeriksaan terhadap calon gubernur dan wakil gubernur, dibantu tentunya oleh 20 tenaga kesehatan lainnya. Total ada 40 orang yang nantinya akan bertugas pada proses pemeriksaan kesehatan ini, termasuk dokter, perawat, radiografer, analis, dan juga beberapa profesi kesehatan lainnya. Nantinya hasil dari pemeriksaan ini akan diumumkan 1 hari pasca pemeriksaan, yang artinya hasil pemeriksaan terhadap Pramono Anung dan juga Rano Karno ini akan dikirimkan ke KPUD DKI Jakarta pada hari esok, tepatnya pada hari Sabtu. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio, Windy. Baik, terima kasih Duhan. Selanjutnya pemirsa, kami akan menghadirkan informasi terkini dari RSHS Bandung terhadap tes pemeriksaan kesehatan atas calon kepala daerah yang akan maju di Jawa Barat. Atika, silakan. Ya baik, Wendy Bella dan juga pemirsa, di tes pemeriksaan kesehatan Bapak Paslon di Pilkada Jawa Barat pada hari ini tengah berlangsung di RSHS Kota Bandung atau Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung, yang mana pagi tadi ada Bapak Paslon Cagup dan Cawagup dari pasangan Dermawan, yakni pasangan Deddy Mulyadi dan juga Erwin Setiawan, dan juga pasangan AC atau Ahmad Syaihu dan juga Ilham Habibie, yang mana kedua paslon ini datang sekitar pukul 7.12 waktu Indonesia Barat, yang mana tes pemeriksaan ini dimulai dengan konferensi pers, yang mana tes pemeriksaan dilakukan di Gedung Anggrek lantai 7 RSHS Kota Bandung untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, kemudian dilangsungkan dengan tes kesehatan narkoba, yang mana dari pihak KPU juga mengungkapkan bahwa ada setidaknya 18 tahapan yang dilakukan untuk keempat Bapak paslon ini lakukan pada tes kesehatan jasmani di RSHS Kota Bandung pada hari ini. Nah, tadi sempat ada jeda untuk makan dan juga sholat Jumat, namun hingga saat ini proses tes kesehatan sedang berlangsung dan kami masih menunggu pemirsa. Selain dari Bapak Paslon Cagup dan Cawagup, juga ada dari calon kepala daerah kabupaten kota yang juga melakukan tes pemeriksaan di RSHS Kota Bandung, yang mana untuk per hari ini ada 7 kabupaten kota dengan 46 calon kepala daerah yang melakukan tes pemeriksaan di RSHS Kota Bandung. Dan untuk besok hari Sabtu ini akan dilangsungkan tes pemeriksaan rohani, yakni tes pemeriksaan kejiwaan atau psikologi, yang mana ini dari paslon Cagup dan Cawagup akan serentak keempat paslon dari pasangan Dermawan, pasangan AC, kemudian ada pasangan Acep Adang Ruhiyat, Gita Lis ataupun biasa dikenal dengan Gita KDI, dan juga yang terakhir ada pasangan JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja. Dan hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung dan kami akan terus memantau apa hasil dari pemeriksaan hari ini. Demikian, Wendy. Terima kasih Atika Harahap atas laporannya, dan sebelumnya ada Zinedine Duhan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan pemirsa. Kami masih akan kembali selepas jeda menghadirkan informasi mengenai bagaimana tes kesehatan calon kepala daerah di berbagai wilayah lainnya. Sesaat lagi.
Pemirsa, bagaimanakah jalannya pemeriksaan kesehatan para cagup cawagup hari ini di Makassar dan juga sejumlah wilayah lainnya? Di Makassar sudah ada rekan kami Firda Jumardi dan di Medan sudah ada Wanasari dan di Surabaya sudah ada rekan kami Farah Manila. Pertama, kita akan sapa terlebih dahulu rekan kami Wanasari untuk memberikan informasi terkini mengenai tes kesehatan para calon kepala daerah di Sumatera Utara. Silakan Wana. Calon kepala daerah ini menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Hari ini ada sekitar 14 pasangan calon yang memeriksakan kesehatannya. Salah satu diantaranya adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi yang berpasangan dengan Hasan Basri Sagala. Pasangan ini didukung oleh 6 partai dan hadir di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan ini pada pukul 8 pagi dan hingga kini masih menjalani serangkaian tes kesehatan, diantaranya adalah tes narkoba, MRI, kemudian radiologi, mengambil sampel darah sampai pada tes psikologi begitu. Dan sebelumnya saat menjelang istirahat sholat Jumat, Edi sempat mengaku kepada rekan-rekan jurnalis mengaku was-was gitu ataupun stres ketika disuntik oleh tim dokter. Namun ini tidak menyurutkan pasangan ini untuk menjalani rangkaian tes kesehatannya yang lagi-lagi harus dilalui pada Jumat. Dan selain pasangan Bobi Nasution juga, maksud kami pasangan Edi Rahmayadi, direncanakan hari Senin nanti akan ada bakal calon gubernur dan wakil gubernur pasangan Bobi Nasution yang berpasangan dengan Surya akan melaksanakan tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Setelah dilakukan tes kesehatan yang berakhir nanti pada tanggal 2 September, maka tim medis nantinya akan mengumumkan hasil pemeriksaan tim medis dari seluruh tim medis ini pada tanggal 3 September bagi seluruh pasangan calon yang melakukan tes kesehatan di sini. Sebagai informasi, ada sekitar 23 KPU di kabupaten kota di Sumatera Utara yang mempercayakan atau memilih Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh bakal calon kepala daerah. Windy. Baik, pemirsa, selanjutnya langsung saja kita beralih tentang tes kesehatan di wilayah Sulawesi Selatan. Silakan Firda. Ya, Windy dan juga pemirsa, pemeriksaan kesehatan untuk Bacagup dan juga calon wakil gubernur di Sulawesi Selatan ini bertempat di RSUP Dr. Wahidin Sudiro Husodo yang telah dimulai sejak pukul 7.00 waktu Indonesia bagian tengah, di mana tadi ini bacalon dari Andi Sudirman Sulaiman dan juga Fatmawati Rusdi pagi-pagi datang, kemudian disusul lagi oleh calon Muhammad Ramdan Pumanto dan juga Asar Arsyad. Dan saat ini pemirsa, pada saat konferensi pers pagi tadi, mereka mengatakan siap untuk mengikuti tes kesehatan dan tidak ada kiat khusus yang mereka lakukan kecuali syarat yang diberikan oleh tim kesehatan, yaitu berpuasa selama 10 jam. Dan pemirsa, dapat kami informasikan juga baru saja tadi satu calon gubernur Sulawesi Selatan yaitu Andi Sudirman Sulaiman telah menyelesaikan tim kesehatannya. Tadi juga sempat berbincang bahwa ia melakukan tes kesehatan secara lengkap dan akan menunggu hasil dan menyerahkan semua hasil dari tim kesehatan untuk selanjutnya diserahkan kepada KPU Sulawesi Selatan. Di mana memang estimasi waktu yang dipaparkan oleh tim kesehatan ini adalah 9 jam pemirsa, dan Andi Sudirman Sulaiman sudah menyelesaikannya, dan di dalam ini masih ada Fatmawati Rusdi dan juga Muhammad Ramdan Pumanto serta Asar Arsyad yang masih menjalani tes kesehatan. Dan untuk kami informasikan setidaknya ada 55 tim dokter dan juga 48 tim perawat yang akan melakukan pengecekan kesehatan kepada cagup dan juga cawagup pada Pilgub Sulawesi Selatan pemirsa. Dan untuk proses pemeriksaan kesehatan ini KPU Sulawesi Selatan mengatakan untuk penjalanan ini semua cakada, semua tindakan untuk pemeriksaan kesehatan dan tempat ini semua dilakukan sama, tidak ada yang berbeda sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat 2 huruf E pemirsa. Sementara itu yang kami dapat laporkan untuk pemeriksaan kesehatan cagup dan cawagup di Sulawesi Selatan. Kembali ke Jakarta, Windy.
Baik, Firda, selanjutnya pemirsa, bagaimana hasil tes kesehatan di wilayah Jawa Timur? Langsung saja kita sapa Farah. Silakan Farah dengan laporan Anda. Iya, Windy dan juga pemirsa, baru saja sekitar 20 menit lalu pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Timur Khofifah Emil ini pulang dari STOC RSUD Dr. Sutomo setelah melakukan pemeriksaan kesehatan tahap 2 yaitu pemeriksaan jiwa. Tadi kami sempat berusaha untuk mewawancarai Khofifah Emil dan pihaknya mengakui bahwa kurang lebih selama 6,5 jam lebih termasuk isoma ini mereka melakukan atau mengikuti rangkaian tes kesehatan jiwa atau psikolog yang dilakukan di RSUD Dr. Sutomo. Dan tadi Emil Elisnyanto Dardak juga sempat menyebutkan bahwa ada salah satu tes yang memberikan kurang lebih sebanyak 600 pertanyaan yang harus dijawab oleh baik Khofifah maupun Emil Elisnyanto Dardak. Dan pihaknya mengaku seluruh rangkaian tes ini juga telah diselesaikan dan dilakukan dengan semaksimal mungkin dan hanya menunggu serta berserah diri atas hasil dari pemeriksaan kesehatan baik dari tahap 1 maupun tahap 2 yang dilakukan sejak kemarin dan juga hari ini di RSUD Dr. Sutomo. Berbeda dengan Khofifah dan juga Emil, pemirsa, ada sejumlah bakal calon kepala daerah lainnya yang juga menjalani pemeriksaan kesehatan jiwa pada hari ini, namun tidak selama pasangan Khofifah Emil, karena beberapa di antaranya seperti pasangan bakal calon Bupati Kabupaten Mojokerto, Ikvina dan Gus Dullah, dan juga Kabupaten Gresik, Gus Yani dan Dr. Alif ini juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa namun sudah pulang sejak siang tadi. Adapun hasil dari pemeriksaan kesehatan jiwa nanti akan diserahkan langsung ke KPU berupa beberapa kategori. Yang pertama, mampu atau tidak mampu, sehat atau tidak sehat, dan terindikasi atau tidak terindikasi penggunaan narkoba. Kami juga tadi sempat mewawancarai Khofifah terkait kelanjutan dari proses dari Bacagub ini, dan pihaknya menjawab bahwa memang sambil melakukan safari politik pihaknya masih menunggu atas kelanjutan prosesnya. Dan informasi yang kami dapatkan dari Khofifah ini, hari Senin tanggal 2 Agustus besok ini rencananya KPU Jawa Timur akan melakukan rapat pleno terkait hasil pemeriksaan dan juga verifikasi dokumen persyaratan. Demikian dari wilayah Surabaya, Windy. Terima kasih para Manhila, Firda Jumardi dan juga Wanasari atas laporan Anda dari masing-masing titik. Selamat bertugas kembali, dan pemirsa, kabar pemilu kada masih akan kembali selepas jeda menghadirkan sejumlah informasi lainnya. Ada masih bersama kami, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum menilai proses pendaftaran calon kepala daerah sejak tanggal 27 hingga 29 Agustus kemarin berjalan lancar. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan meski sempat ada perubahan syarat pendaftaran calon kepala daerah akibat putusan MK, namun proses pendaftaran tetap berjalan sesuai jadwal. Sementara untuk total jumlah calon kepala daerah yang mendaftar selama 3 hari kemarin mencapai 1.467 calon kepala daerah. Jumlah itu meliputi 51 pasangan calon perseorangan, 100 paslon gubernur dan wakil gubernur, 1.095 paslon bupati dan wakil bupati, serta 272 paslon wali kota dan wakil wali kota. Dari seluruh daerah yang melaksanakan pilkada, ada 48 wilayah yang hanya memiliki 1 pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU. Selanjutnya untuk calon atau pasangan calon kepala daerah dari partai politik atau gabungan partai politik. Untuk gubernur dan wakil gubernur 100 pasangan calon, untuk bupati dan wakil bupati 1.095 pasangan calon, untuk wali kota dan wakil wali kota 272 pasangan. Indira Yusuf Ismail dan Ilham Fauzi Amir Uskara resmi mendaftarkan diri ke KPU Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis malam. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar tersebut diusung PDI Perjuangan, P3, dan PKB. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Indira Yusuf Ismail dan Ilham Fauzi Amir Uskara,
secara resmi mendaftarkan diri di KPU Kota Makassar, usungan Partai PDI Perjuangan, P3, dan PKB. Indira Yusuf Ismail, yang juga merupakan istri Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, mendaftar ke KPU Kota Makassar bersama pasangannya Ilham Fauzi Amir Uskara, kompak kenakan busana berwarna oranye yang menjadi warna ikon pasangan ini. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar tersebut, usungan Partai PDI Perjuangan, P3, dan PKB, memenuhi syarat pendaftaran untuk maju dalam Pilkada Kota Makassar usai tim verifikasi KPU Kota Makassar memverifikasi syarat pencalonan pasangan yang beranonim INIMI lengkap. Alhamdulillah malam ini kami pasangan Indira Ilham INIMI telah menyelesaikan salah satu tahap, yaitu pendaftaran di kantor KPU Kota Makassar. Dan tentunya kami sangat bersyukur dengan selesainya satu tahapan ini. Kami berharap dan kami berdoa insya Allah tahapan berikutnya insya Allah juga insya Allah berjalan dengan lancar. Tadi kita antar Bapak dulu ke KPU Sulsel, menunggu cukup lama. Kita putuskan kita langsung sini dan di jalan cukup crowded juga dan macet, sehingga sampai ke sini kita agak telat. Terima kasih kepada KPU tetap menerima kami. Setelah mendaftarkan diri di KPU Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail dan Ilham Fauzi Amir Uskara menggelar deklarasi di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar bersama calon Gubernur Sulawesi Selatan Muhammad Ramdan Pomanto berpasangan Azhar Arsyad yang juga telah mendaftarkan diri mereka di KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada Kamis sore. Dari Makassar, tim TV One mengabarkan. Pasangan Rahmansyah Ismail Harsono Lamusa menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPU Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Morowali 2024. Pasangan ini datang ke KPU dengan diiringi ratusan pendukungnya. Rahmansyah Ismail Harsono Lamusa berangkat ke KPU dengan membawa dukungan dari Partai Gerindra, PKB, PBB, P3, dan PKN. Pasangan ini berangkat dari kediaman Rahmansyah Ismail yang terletak di Kelurahan Tofoiso, Kecamatan Bungku Tengah. Pasangan dengan akronim Tempo Nomo Movara ini diantar ratusan pendukungnya dengan iringan-iringan kendaraan roda 2 dan 4. Sesampai di kantor KPU, pasangan tersebut disambut langsung oleh Sekretaris KPU Kabupaten Morowali. Rahmansyah Ismail dan Harsono Lamusa telah mendaftar di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Provinsi. Insya ke depan kita akan mengikuti lagi kegiatan dan ketentuan yang berlaku dalam pilkada ini 2024-2029. Di sini kita dari guru dan pelaku Terkait dengan visi misi, pasangan ini belum menjelaskan secara detail. Akan tetapi hal tersebut telah dirancang oleh partai-partai koalisi tentang visi misi Rahmansyah Ismail Harsono Lamusa untuk Kabupaten Morowali. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU terkait dengan pendaftaran bahwa dibuka sejak tanggal 27 Agustus 2024, namun di hari pertama belum ada pasangan calon yang melakukan pendaftaran. Namun memasuki hari kedua barulah ada 2 pasangan calon yang melakukan pendaftaran. Sendiri terjadwal itu ada 2 pasangan calon. Yang tadi kami baru terima ini adalah pasangan Rahmansyah Ismail dan Harsono Lamusa. Alhamdulillah segala proses penerimaan sampai selesai alhamdulillah berjalan dengan baik dan tentu sesuai dengan mekanisme sebagaimana sudah diatur di dalam ketentuan. Dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, tim TV One mengabarkan. Sejumlah kabar lainnya dari dunia politik masih akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, Kamis malam, PDIP menjadi parpol terakhir yang mendaftarkan paslon usungannya untuk menjadi peserta Pilkada Jawa Barat. Mereka mengusung JJ Wiradinata dan Ronald Suratpraja. PKB juga membuat poros baru di Pilkada Jabar dengan mengusung Asep Dadang
Ruhiat yang dipasangkan dengan gitaris Dwi Natarina. PDI Perjuangan secara mengejutkan mengusung Ronald Suryapraja untuk mendampingi JJ Wiradinata untuk maju ke kontestasi Pilgub Jawa Barat. Partai berlambang banteng moncong putih tersebut melakukan pendaftaran di detik-detik terakhir sebelum penutupan. Sementara Ronald Suryapraja dikenal masyarakat sebagai penyiar radio dan Master of Ceremony atau MC. Saat memberikan sambutan pencalonannya, JJ dan Ronald melakukannya secara virtual. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB akhirnya mengusung kader internalnya untuk kontestasi pemilihan Gubernur Jawa Barat. PKB mencalonkan pasangan Acep Adang Ruhiat dan gitaris Dwi Natarina yang pernah menjadi juara kontes menyanyi dangdut di televisi KDI 2005 lalu. Pasangan ini menjadi pasangan bakal calon yang ketiga yang melakukan pendaftaran setelah Deddy Mulyadi Erwan Setiawan dan Ahmad Saiku Ilham Habibi. Dari Bandung, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Resmi didukung 3 partai politik untuk maju di Pilkada Morowali 2024, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kuswandi Syahnil Umar resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Kabupaten Morowali. Diiringi ratusan pendukungnya yang menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4, pasangan Kuswandi dan Syahnil Umar resmi mendaftar ke KPU Morowali. Pasangan tersebut berangkat dari kediaman Kuswandi yang terletak di Kelurahan Lamberea, Kecamatan Bungku Tengah. Pasangan yang berakronim Kusuka ini tiba di kantor KPU Kabupaten Morowali sekitar pukul 14.00 WITA dan langsung disambut oleh Sekretaris KPU Kabupaten Morowali dengan mengalungkan kain batik khas Bungku. Bahwa dengan segala kami mendaftar ini pertanda bahwa kita ini sudah siap untuk maju sebagai pasangan calon. Pertama, yang kedua, bahwa apa yang kami lakukan hari ini tidak langkah awal menjemput kemenangan. Itu bukan kemenangan siapa-siapa, adalah kemenangan rakyat di Morowali yang merindukan pemimpinnya yang terlahir dari akar rumput, terlahir dari masyarakat. Pasangan Kusuka ini siap untuk maju bertarung di Pilkada Morowali dan apa yang dilakukan hari ini merupakan langkah awal untuk menjemput kemenangan. Menurut pasangan Kuswandi Syahnil Umar, kemenangan nanti adalah kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia, Morowali. Bahwasanya hari ini hari kedua daripada pelaksanaan penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali 4, dan tadi di pukul 13 telah tiba pasangan Bapak Kuswandi dan Syahnil Umar. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik, lancar, dan tentunya kami berterima kasih kepada semua pihak karena proses pendaftaran ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita semua. Dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, tim TV One mengabarkan. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Taslim Asgar Ali secara resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Pasangan ini berangkat dari kediaman Taslim di Desa Baho Mohoni, Kecamatan Bungku Tengah, didampingi ribuan pendukung. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Taslim Asgar Ali secara resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Morowali. Saat menuju kantor KPU Kabupaten Morowali untuk melakukan pendaftaran, tampak petinggi partai pengusung seperti Nasdem, PSI, dan PAN ikut mendampingi pasangan Taslim Asgar. Setelah tiba di kantor KPU Kabupaten Morowali, pasangan Taslim Asgar langsung disambut Sekretaris KPU Kabupaten Morowali dengan pengalungan kain batik khas Morowali. Selanjutnya pasangan Taslim Asgar mengajukan berkas pendaftaran. Berkas yang diajukan itu dinyatakan lengkap oleh KPU. Usai melaksanakan tahapan pendaftaran di KPU, pasangan Taslim Asgar kemudian melanjutkan acara deklarasi yang dihadiri ribuan pendukung dari semua kecamatan yang ada di Kabupaten Morowali. Kami sadar bahwa ini adalah tanggung jawab besar sebagai putra daerah, sebagai anak bangsa, dan kita ikut mengambil bagian dalam membangun daerah yang ada ini. Kami punya visi melanjutkan pembangunan yang sudah kita kerjakan. Hari ini oleh masyarakat sudah mulai merasakan
mudah-mudahan masyarakat Morowali kembali memberikan amanah kepada kami, sehingga insya Allah masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi oleh masyarakat bisa kita selesaikan dengan program-program yang sudah kami siapkan. Antusias masyarakat yang hadir dan ikut menghantar ke KPU cukup tinggi. Terdapat sekitar 5.000 orang yang turut menghantarkan pasangan calon Bupati Morowali ini. Alhamdulillah semua masih berjalan dengan baik dan lancar, semua terpenuhi, sehingga dari kemarin 2 pasangan calon sampai hari ini sudah 3, semua dinyatakan statusnya diterima. Di hari ketiga, KPU Kabupaten Morowali hingga saat ini sudah kedatangan 3 pasangan calon yang mendaftarkan diri untuk menjadi Bupati Morowali periode 2025-2029. Dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, tim TV One mengabarkan. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Iksan Iriana Ilyas menjadi pendaftar terakhir di Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Morowali. Pasangan ini bertolak dari kantor DPD Golkar Desa Ipi, Kecamatan Bungku Tengah. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali resmi menerima pendaftaran Iksan Iraine Ilyas sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali periode 2024-2029. Pasangan ini menjadi pendaftar terakhir di KPU. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, hingga saat ini seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali telah melakukan pendaftaran dan berkas yang telah diajukan semua pasangan calon dinyatakan lengkap oleh KPU. Untuk maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali 2024 ini, pasangan Iksan dan Irani Ilyas didukung beberapa partai politik diantaranya Golkar, PKS, Perindo, dan Partai Buruh. Dengan banyaknya dukungan dari partai, pasangan ini pun optimis untuk memenangkan Pilkada Morowali. Partai koalisi ada dari Golkar, Perindo, PKS, dan Partai Buruh. Harapannya pada sore hari ini terpasang lebih baik, ya, jalannya berjalan yang lancar. Info dari KPU kita akan dikasih ke MCU, ya, ke Palu. Kemudian selesai dari kesehatan baru kita akan melakukan konsolidasi harapan untuk kesehatan. Setelah pendaftaran ini, agenda selanjutnya adalah melakukan konsolidasi di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Morowali, mulai dari Kecamatan Wita Ponda hingga Kecamatan Menui Kepulauan. Pasangan yang berakronim Ikhlas ini berjanji jika terpilih nanti akan membangun Kabupaten Morowali lebih baik. Semua pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali 2024 telah selesai. Setelah pendaftaran semua pasangan calon, tahap selanjutnya yaitu tes kesehatan untuk pasangan calon yang rencananya dilakukan di Rumah Sakit Undata Palu. Jadi untuk pendaftaran kita sesuai dengan juknis yang ada, untuk di hari ketiga tanggal 29 Agustus ini akan berakhir pendaftarannya sampai pukul 23.59. Semua dinyatakan statusnya diterima. Dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, tim TV One mengabarkan. Kabar pemilu kada masih akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda tetap bersama kami. Pemirsa, 3 pasangan calon akan berkompetisi memperebutkan suara pemilih dalam pemilihan Gubernur Jakarta pada November mendatang. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak ikut berkompetisi. Padahal nama Anies sudah marak disebut-sebut akan ikut Pilkada Jakarta sejak bulan Juni lalu. Pendaftaran Pilkada Serentak 2024 telah tutup pada pukul 23.59 menit Kamis 29 Agustus. 3 pasangan calon terdaftar di KPU sebagai peserta Pilkada di Jakarta. Mereka adalah Pramono Anung dengan Rano Karno yang diusung oleh PDIP dan Hanura. PDIP dan Hanura total mengantongi 14,46% suara di Pileg Jakarta atau hampir 2 kali lipat dari syarat minimal yang ditentukan Mahkamah Konstitusi, yaitu 7,5% suara. Pasangan calon kedua adalah Ridwan Kamil dan Suswono, yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus, yaitu gabungan 14 partai, termasuk Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, Nasdem, dan PKB. Total suara koalisi ini adalah 83,46%.
Pasangan ketiga adalah Dharma Ponrekun dan Kun Wardana, yang merupakan kandidat dari jalur perorangan atau independen. Hingga tutup pendaftaran di KPU Provinsi Jakarta, tidak terdaftar nama Anies Baswedan, yang merupakan sosok petahana bila saja tidak ada interupsi masa pemerintahan PLT Heru Budi Hartono. Padahal, Anies merupakan nama pertama yang secara resmi diproklamirkan akan maju di Pilkada Jakarta, yaitu oleh PKS pada akhir bulan Juni lalu. PKS yang awalnya memproklamirkan pasangan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman, di kemudian hari justru bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus, mengusung Ridwan Kamil dan Suswono. Tim TV One mengabarkan. Usai dipastikan tidak ikut serta dalam kontestasi Pilkada serentak tahun ini, Anies Baswedan buka suara. Menurutnya apa yang dialaminya dalam beberapa hari terakhir ini merupakan sebuah pengalaman spiritual yang apapun hasilnya merupakan pilihan terbaik. Ia pun meminta kepada para pendukungnya untuk tetap menjaga suasana teduh dan saling menghormati. Saya ingin sampaikan selamat aja kepada mereka-mereka yang hari ini mulai menjalani periksa kesehatan, mulai menjalani proses, mudah-mudahan berjalan lancar, demokrasinya juga nanti berjalan dengan baik. Nanti saya akan sampaikan khusus terkait dengan rencana ke depan, langkah-langkah apa yang akan dikerjakan, dan semua hal-hal yang menyangkut apa yang sudah dikerjakan, yang mau dikerjakan, saya sampaikan secara khusus. Tapi yang jelas, kita ingin agar suasana demokrasi kita ini sehat. Apa yang menjadi aspirasi rakyat tercermin di dalam apa yang disimpulkan oleh keputusan-keputusan elit. Mudah-mudahan itu yang bisa terjadi. Saya ini menjalani ini semua itu sebagai satu perjalanan spiritual yang dinikmati, disyukuri, apapun outcome-nya itu pasti Allah berikan yang terbaik. Jadi ketika kemudian hasil yang kita saksikan seperti sekarang, ya saya yakin ini pasti yang terbaik. Pokoknya buat kita semua, kita terus jaga suasana yang saling menghormati, saling menghargai, suasana teduh, tenang. Usai sudah kabar pemilu kada, saya Windy Wellington ya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.